Allah berfirman, bi alla ya'lama ahlul kitab alla yakfiruna ala syai'in min fadlillah, supaya ahlul kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-lamu fi la'alla za'idatun wal muradu bi qawlihi ta'ala alla yakfiruna ala syai'in ay annahum la yanaluna yawmal qiyamati syai'an min fadlillah. Wa maqsadul ma'na anna Allah subhanahu yaghfiru ghadan lilladzina amanu bi Muhammad. وَمَنْ أَحْسَنُ عَمَلًا يُؤْتِيهِ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ لِأَنَّهُ تَعَالَى جَوَادٌ كَرِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman li Allah dalam bahasa Arab. Allah dalam lafal li Allah disebut zaidah sebagai lam tambahan, maka memiliki arti bahwa ahlul kitab tidak akan mendapatkan sedikit pun karunia Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni serta memberikan pahala kepada orang yang beramal saleh. Orang tersebut dia diberi 2 pahala oleh Allah karena dia percaya kepada Nabi Muhammad, lantas dia melakukan amal perbuatan saleh. Jadi bagi hamba yang beriman kepada Nabi kemudian disertai amal perbuatan baik, maka hamba tersebut mendapatkan 2 pahala. Mimbab anugerah Allah berlimpah, anugerah Allah tidak terhingga. Pahala yang pertama karena dia percaya, karena dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pahala yang kedua karena orang tersebut melakukan kebajikan sesuai tuntunan ajaran yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri mengatasnamakan dirinya sebagai pemilik anugerah yang besar. Li'alla ya'lama ahlul kitab alla yakfiruna ala syai'in min fadlillah, supaya ahlu kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beramal saleh, maka dia diberi pahala 2 kali karena Allah Maha Mulia dan Allah itu Maha Pemurah. Dia Maha Pemberi, dia dermawan. Wa ayyallah liya'lam al-yahud wan nasara alladzina rafadhu al-iman bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nasiba lahum min maghfiratillah wa rahmatihi li'annahum istankafu an tasdiqi nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya orang-orang Yahudi serta orang-orang Nasara mengetahui, bagi mereka yang menolak ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak mereka tidak akan memperoleh ampunan
tidak akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara menolak ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istinkaban, contoh dan sengaja menolak, padahal bukti-bukti itu sudah disampaikan, bukti-bukti itu sudah dipaparkan. Sifat mereka yang congkak dan sombong, maka kelak mereka ini tidak akan memperoleh ampunan dari Allah, dan mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa annal fadla bi yadillah yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-hasil yataqallalu bihi 'ala allazina amanu bi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa la maradda lima arada. لأن بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. Allah Subhanahu wa taala Dia pemilik karunia dan Dia pemberi karunia kepada hamba yang beriman, kepada hamba yang percaya kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta tiada seorang pun yang dapat menolak sesuatu yang Allah kehendaki. Mengapa? Karena di tangan Allah kepemilikan segala sesuatu. Dialah yang memberlakukan kehendaknya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dialah Tuhan. Dia berkuasa secara mutlak. Dan Dia atas segala sesuatu berkuasa. Maka ayat-ayat ini menjelaskan bahwa percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dituntut dengan suatu konsekuensi bagi orang yang percaya kepada beliau supaya mengamalkan syariat beliau, supaya mengamalkan ajaran beliau, supaya mentaati hukum-hukum yang telah ditegakkan oleh beliau berupa perintah-perintah Allah serta larangan-larangannya. Kemudian kelak hamba yang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melakukan amal perbuatan saleh dijanjikan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama karena dia percaya, beriman kepada Nabi Muhammad. Pahala yang kedua karena dia berjalan sesuai ajakan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang menolak, tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, maka kelak mereka ini tidak akan memperoleh ampunan dari Allah dan mereka dijauhkan dari rahmat Allah sebab mereka congkak dan sombong, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah yang memberlakukan semua urusan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberlakukan semua aturan. Karena di tangan Allah kepemilikan segala sesuatu. Maka Dia yang menentukan hukum-hukum serta aturan-aturan.